Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas permintaan dan penawaran. Kita juga sudah mengetahui bahwa ada hubungan antara kuantitas barang yang diminta, kuantitas barang yang ditawarkan, dan tingkat harga. Hukum permintaan dan penawaran menyebutkan bahwa jika terjadi kenaikan atau penurunan harga, kuantitas yang diminta dan ditawarkan akan berubah. Misalnya, harga beras per kilogram mengalami kenaikan dari Rp12.000 menjadi Rp15.000. Berdasarkan hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang atau ceteris paribus. Sementara itu, berdasarkan hukum penawaran, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau ceteris paribus. Oleh karena itu, kenaikan harga beras akan menyebabkan berkurangnya jumlah beras yang diminta dan bertambahnya jumlah beras yang ditawarkan. Pertanyaannya adalah, seberapa besar perubahan jumlah beras yang diminta dan ditawarkan? Untuk melihat tingkat kepekaan atau reaksi konsumen dan produsen terhadap perubahan harga, para ekonom mengukurnya dengan elastisitas harga. Elastisitas harga dibedakan menjadi elastisitas harga atas permintaan, atau sering disebut elastisitas permintaan, dan elastisitas harga atas penawaran, atau sering disebut elastisitas penawaran. Apakah yang dimaksud dengan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran? Simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Elastisitas juga dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan karena perubahan harga. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah barang dan jasa yang diminta akibat adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Elastisitas permintaan juga dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan jumlah barang dan jasa yang diminta akibat perubahan harga barang dan jasa tersebut. Elastisitas permintaan disebut juga dengan elastisitas harga. Besar kecilnya tingkat perubahan jumlah barang dan jasa dalam elastisitas disebut dengan koefisien elastisitas permintaan atau angka elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas atau angka elastisitas mempunyai nilai yang absolut atau selalu bernilai positif. Secara matematis, elastisitas permintaan dapat dituliskan sebagai berikut. Elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang tersebut. Secara matematis, elastisitas permintaan dapat dinotasikan ke dalam persamaan berikut. Berdasarkan tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan suatu harga, elastisitas permintaan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna, dan permintaan inelastis sempurna. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, permintaan elastis. Permintaan terhadap suatu barang disebut elastis apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Hasil tersebut didapatkan karena persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga atau dinotasikan dengan persentase delta Q lebih besar daripada persentase delta P. Contoh soal, sebuah toko baju anak-anak sedang mengadakan diskon dalam rangka cuci gudang dengan perubahan harga dan jumlah yang diminta sebagai berikut. Untuk menghitung nilai elastisitas permintaan, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas permintaan sebagai berikut. Elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan 600 dikurang 100 per 20.000 dikurang 30.000 dikali 30.000 per 100. Sama dengan 500 per negatif 10.000 dikali 30.000 per 100, sama dengan negatif 1 per 20 dikali 300. Hasilnya sama dengan negatif 15. Jadi, elastisitas permintaannya ialah negatif 15. Artinya, apabila harga baju anak-anak turun sebesar 1%, jumlah baju anak-anak yang diminta akan naik sebesar 15%. Sebaliknya, apabila harga baju anak-anak naik sebesar 1%, jumlah baju anak-anak yang diminta akan turun sebesar 15%. Elastisitas permintaan tersebut dapat ditampilkan dalam grafik berikut. Permintaan elastis mempunyai kurva permintaan yang landai karena persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Kedua, permintaan inelastis. Permintaan terhadap suatu barang disebut inelastis apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Hasil tersebut didapatkan karena persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga atau dinotasikan dengan persentase delta Q lebih kecil daripada persentase delta P. Contoh soal,
harga beras sedang mengalami peningkatan dengan perubahan harga dan jumlah yang diminta sebagai berikut. Tentukan nilai elastisitas permintaannya. Untuk menghitung nilai elastisitas permintaan, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas permintaan sebagai berikut. Elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan 400 dikurang 500 per 13.000 dikurang 8.000 dikali 8.000 per 500, sama dengan negatif 100 per 5.000 dikali 16, sama dengan negatif 0,02 dikali 16. Hasilnya sama dengan negatif 0,32. Jadi, nilai elastisitas permintaannya ialah negatif 0,32. Artinya, apabila harga beras naik sebesar 1%, jumlah beras yang diminta akan turun sebesar 0,32%. Sebaliknya, apabila harga beras turun sebesar 1%, jumlah beras yang diminta akan naik sebesar 0,32%. Tampilan grafiknya adalah sebagai berikut. Permintaan inelastis mempunyai kurva permintaan yang curam karena persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Ketiga, permintaan elastis uniter. Permintaan terhadap suatu barang disebut elastis uniter apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Hasil tersebut didapatkan karena persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga atau dinotasikan dengan persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Contoh soal, harga sebuah laptop sedang mengalami penurunan sehingga masyarakat banyak yang membeli laptop tersebut dengan perubahan harga dan jumlah yang diminta sebagai berikut. Tentukan nilai elastisitas permintaannya. Untuk menghitung nilai elastisitas penawaran, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas penawaran sebagai berikut. Elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan 550 dikurang 500 per 4.500.000 dikurang 5 juta dikali 5 juta per 500, sama dengan 50 per negatif 500.000 dikali 10.000, sama dengan 1 per negatif 10.000 dikali 10.000, hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi, nilai elastisitas permintaannya ialah negatif 1. Artinya, apabila harga laptop naik sebesar 1%, jumlah laptop yang diminta akan turun sebesar 1%. Sebaliknya, apabila harga laptop turun sebesar 1%, jumlah laptop yang diminta akan naik sebesar 1%. Tampilan grafiknya adalah sebagai berikut. Keempat, permintaan elastisitas sempurna. Permintaan terhadap suatu barang disebut elastisitas sempurna apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya tak terhingga. Hasil tersebut didapatkan karena persentase perubahan jumlah barang yang diminta tak terhingga. Sedangkan persentase perubahan harga tetap atau dinotasikan dengan persentase delta Q tak terhingga dan persentase delta P sama dengan 0. Dalam kehidupan nyata, sulit ditemukan barang dan jasa yang termasuk permintaan elastis sempurna. Contoh soal, pada saat harga minyak tanah di suatu kabupaten sebesar Rp10.000 per liter, jumlah minyak tanah yang diminta masyarakat sebanyak 1.100 liter. Ketika persediaan minyak tanah ditambah oleh pemerintah menjadi 1.800 liter dengan harga yang sama, semua persediaan minyak tanah habis dibeli. Tentukan koefisien elastisitasnya. Untuk menghitung koefisien elastisitas, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas permintaan sebagai berikut. Koefisien atau elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan 1.800 dikurang 1.100 per 10.000 dikurang 10.000 dikali 10.000 dibagi 1.100, sama dengan 700 per 0 dikali 10.000 per 1.100, sama dengan 7 juta per 0. Hasilnya sama dengan tak terhingga. Jadi, koefisien elastisitasnya adalah bernilai tak terhingga. Hal ini menunjukkan bahwa harga minyak tanah tidak mengalami perubahan, tetapi jumlah minyak tanah yang diminta bisa berubah-ubah, bahkan mencapai jumlah yang tidak terbatas. Tampilan grafiknya adalah sebagai berikut. Kurva tersebut menunjukkan bahwa permintaan elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. Kelima, permintaan inelastis sempurna. Permintaan terhadap suatu barang disebut inelastis sempurna apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Hasil tersebut didapatkan karena berapapun perubahan harga, jumlah yang diminta atau jumlah yang diminta tidak terpengaruh alias tetap sama atau dinotasikan dengan persentase delta Q sama dengan 0 dan persentase delta P sama dengan tak terhingga. Dalam kehidupan nyata, sulit ditemukan barang dan jasa yang mengalami permintaan inelastis sempurna. Contoh soal, produsen menetapkan harga garam sebesar Rp14.000 per kilogram. Pada tingkat harga tersebut,
barang yang diminta sebanyak 60 kg. Ketika harga garam turun menjadi Rp12.000, jumlah garam yang diminta tetap 60 kg. Tentukan elastisitasnya. Untuk menghitung nilai elastisitas permintaan, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas permintaan sebagai berikut. Elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan 60 dikurang 60 per 14.000 dikurang 12.000 dikali 14.000 per 60, sama dengan 0 per 2.000 dikali 14.000 per 60, sama dengan 0 per 120.000. Hasilnya sama dengan 0. Jadi, koefisien elastisitasnya ialah 0. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun harga garam mengalami perubahan, jumlah garam yang diminta tidak mengalami perubahan atau tetap. Tampilan grafiknya adalah sebagai berikut. Kurva tersebut menunjukkan bahwa, berapapun perubahan harga yang terjadi, permintaan terhadap barang tersebut tidak berubah atau tetap. Faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan suatu barang dan jasa dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, kategori barang, dan keragaman penggunaan barang. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ketersediaan barang substitusi. Ketersediaan barang substitusi memengaruhi elastisitas permintaan dari barang yang digantikannya. Apabila suatu barang mempunyai banyak barang substitusi, permintaan atas barang tersebut cenderung lebih elastis. Contohnya adalah minuman kemasan. Banyak produsen menjual minuman kemasan. Oleh karena itu, jika salah satu produsen menaikkan harga produknya, konsumen akan langsung beralih membeli minuman kemasan dari produsen lain yang harganya relatif lebih murah. Sementara itu, apabila suatu barang tidak mempunyai barang substitusi, permintaan dari barang tersebut cenderung inelastis. Contohnya adalah listrik yang disuplai oleh PLN. Listrik yang disuplai oleh PLN tidak memiliki substitusi, sehingga jika tarif listrik naik, masyarakat tidak bisa mencari alternatif lain dan hanya bisa mengurangi atau menghemat pemakaian listrik. Kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Makin kecil proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang, makin inelastis permintaan barang tersebut. Contohnya, mengonsumsi permen adalah sebagian kecil pengeluaran dari pendapatan, sehingga saat harga permen turun, masyarakat tidak akan menambah konsumsi permen karet dalam jumlah yang banyak. Sementara itu, makin besar proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang, makin elastis permintaan barang tersebut. Contohnya, membeli smartphone adalah salah satu pengeluaran yang membutuhkan biaya yang cukup besar dari pendapatan seseorang. Akibatnya, apabila harga smartphone turun, permintaan smartphone di masyarakat cenderung meningkat. Ketiga, kategori barang. Jika suatu barang merupakan barang kebutuhan pokok, permintaan atas barang tersebut akan bersifat inelastis. Misalnya, ketika harga sembako seperti beras, gula, dan minyak goreng mengalami kenaikan, masyarakat akan tetap membeli barang tersebut karena merupakan barang kebutuhan pokok. Sementara itu, jika suatu barang merupakan barang kebutuhan tersier atau mewah, permintaan atas barang tersebut akan bersifat elastis. Misalnya, ketika harga sepeda motor naik, permintaan terhadap sepeda motor akan turun. Keempat, keragaman penggunaan barang. Keragaman penggunaan suatu barang memengaruhi elastisitas permintaannya. Apabila suatu barang mempunyai banyak kegunaan, elastisitas permintaan dari barang tersebut lebih tinggi daripada suatu barang yang kurang mempunyai banyak kegunaan. Misalnya, kayu merupakan bahan untuk membuat mebel, membuat kerajinan, dan sebagainya, sehingga permintaan terhadap kayu bersifat elastis. Kemudian, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah perubahan jumlah barang dan barang jasa yang ditawarkan akibat perubahan harga barang dan jasa tersebut. Elastisitas penawaran juga dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akibat perubahan harga barang dan jasa tersebut. Elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga barang tersebut. Besar kecilnya tingkat perubahan dalam elastisitas disebut dengan koefisien elastisitas penawaran atau angka elastisitas penawaran. Secara matematis, elastisitas penawaran dapat dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan tingkat kepekaan perubahan penawaran terhadap perubahan suatu harga, elastisitas penawaran dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, penawaran elastis sempurna, dan penawaran inelastis sempurna. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, penawaran elastis.
Penawaran terhadap suatu barang disebut elastis apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Hasil tersebut didapatkan karena persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga atau dinotasikan dengan persentase delta Q lebih besar daripada persentase delta P. Contoh soal, harga baju koko sedang naik menjelang lebaran sehingga harga pedagang baju di pasar meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Adapun perubahan harga dan jumlah yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Tentukan nilai elastisitas penawarannya. Untuk menghitung nilai elastisitas penawaran, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas penawaran sebagai berikut. Elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Sama dengan 600 dikurang 100 per 40.000 dikurang 30.000 dikali 30.000 per 100. Sama dengan 500 per 10.000 dikali 30.000 per 100. Sama dengan 500 per 10.000 dikali 300. Sama dengan 1 per 20 dikali 300. Hasilnya sama dengan 15. Jadi, nilai elastisitas penawarannya ialah 15. Artinya, apabila harga baju koko naik sebesar 1%, jumlah baju koko yang ditawarkan akan naik sebesar 15%. Sebaliknya, apabila harga baju koko turun sebesar 1%, jumlah baju koko yang ditawarkan akan turun sebesar 15%. Tampilan grafiknya adalah sebagai berikut. Penawaran elastis mempunyai kurva penawaran yang landai karena persentase perubahan jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Kedua, penawaran inelastis. Penawaran terhadap suatu barang disebut inelastis apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Hasil tersebut didapatkan karena persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harga atau dinotasikan dengan persentase delta Q lebih kecil daripada persentase delta P. Contoh soal, harga beras sedang mengalami kenaikan dengan perubahan harga dan jumlah yang ditawarkan sebagai berikut. Tentukan nilai elastisitas penawarannya. Untuk menghitung nilai elastisitas penawaran, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas penawaran sebagai berikut. Elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Sama dengan 600 dikurang 500 per 13.000 dikurang 8.000 dikali 8.000 per 500. Sama dengan 100 per 5.000 dikali 16, sama dengan 0,02 dikali 16, hasilnya sama dengan 0,32. Jadi, nilai elastisitas penawarannya ialah 0,32. Artinya, apabila harga beras naik sebesar 1%, jumlah beras yang ditawarkan akan naik sebesar 0,32%. Sebaliknya, apabila harga beras turun sebesar 1%, jumlah beras yang ditawarkan akan turun sebesar 0,32%. Tampilan grafiknya adalah sebagai berikut. Penawaran inelastis mempunyai kurva penawaran yang curam karena persentase perubahan jumlah yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Ketiga, penawaran elastis uniter. Penawaran terhadap suatu barang disebut elastis uniter apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Hasil tersebut didapatkan karena persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga atau dinotasikan dengan persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Contoh soal, harga sebuah ponsel sedang mengalami kenaikan sehingga toko-toko ponsel menambah persediaan jumlah ponsel untuk dijual dengan perubahan harga dan jumlah yang ditawarkan sebagai berikut. Untuk menghitung nilai elastisitas penawaran, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas penawaran sebagai berikut. Elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan 750 dikurang 500 per 4.500.000 dikurang 3 juta dikali 3 juta per 500. Sama dengan 250 per 1.500.000 dikali 6.000, sama dengan 1 per 6.000 dikali 6.000. Hasilnya sama dengan 1. Jadi, nilai elastisitas penawarannya ialah 1. Artinya, apabila harga ponsel naik sebesar 1%, jumlah ponsel yang ditawarkan akan naik sebesar 1%. Apabila harga ponsel turun sebesar 1%, jumlah ponsel yang ditawarkan akan turun sebesar 1%. Tampilan grafiknya adalah sebagai berikut. Keempat, penawaran elastis sempurna. Penawaran terhadap suatu barang disebut elastis sempurna apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya tak terhingga. Hal tersebut didapatkan karena persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan tak terhingga, sedangkan persentase perubahan harga tetap atau dinotasikan dengan persentase delta Q tak terhingga dan persentase delta P sama dengan 0. Dalam kehidupan nyata, sulit ditemukan barang dan jasa yang termasuk penawaran elastis sempurna. Contoh soal,
Harga 1 kilogram beras di pasar tradisional pada awalnya sebesar Rp20.000 per kilogram dengan jumlah beras yang ditawarkan sebanyak 1.000 kilogram. Jumlah beras yang ditawarkan naik menjadi 2.000 kilogram karena pemerintah menambah stok dengan cara mengimpor beras, tetapi harga beras dibuat tetap, yaitu Rp20.000 per kilogram, karena menjelang libur panjang. Tentukan elastisitas penawarannya. Untuk menghitung nilai elastisitas penawaran, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas penawaran sebagai berikut. Elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan 2.000 dikurang 1.000 per 20.000 dikurang 20.000 dikali 20.000 per 1.000, sama dengan 1.000 per 0 dikali 20.000, sama dengan 20.000 per 0. Hasilnya sama dengan tak terhingga. Jadi, nilai elastisitas penawarannya adalah bernilai tak terhingga. Artinya, perubahan jumlah penawaran yang sangat besar sekalipun tidak akan mengakibatkan perubahan harga. Jadi, jumlah barang yang ditawarkan tidak memengaruhi harga barang tersebut. Tampilan grafiknya adalah sebagai berikut. Kurva tersebut menunjukkan bahwa penawaran elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga. Kelima, penawaran inelastis sempurna. Penawaran terhadap suatu barang disebut inelastis sempurna apabila angka elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Hasil tersebut didapatkan karena berapapun perubahan harga, jumlah yang ditawarkan atau jumlah yang ditawarkan tidak terpengaruh alias tetap sama atau dinotasikan dengan persentase delta Q sama dengan 0 dan persentase delta P sama dengan tak terhingga. Dalam kehidupan nyata sulit ditemukan barang dan jasa yang termasuk penawaran inelastis sempurna. Contoh soal. Harga 1 kg ikan di pasar pada awalnya sebesar Rp40.000 per kilogram dengan jumlah ikan yang ditawarkan sebanyak 10.000 kg. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, harga ikan dinaikkan menjadi Rp44.000 per kilogram, sedangkan jumlah penawarannya tetap karena sudah tidak ada persediaan lagi. Tentukan elastisitas penawarannya. Untuk menghitung nilai elastisitas penawaran, substitusikan angka-angka tersebut ke dalam persamaan elastisitas penawaran sebagai berikut. Elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan 10.000 dikurang 10.000 per 44.000 dikurang 40.000 dikali 40.000 per 10.000, sama dengan 0 per 44.000 dikali 4, hasilnya sama dengan 0. Jadi, nilai elastisitas penawarannya ialah 0. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya perubahan harga sama sekali tidak memengaruhi jumlah penawaran ikan. Dengan kata lain, jumlah penawaran ikan akan selalu tetap atau tidak berubah pada berbagai tingkatan harga. Tampilan grafiknya adalah sebagai berikut. Kurva tersebut menunjukkan bahwa berapapun perubahan harga yang terjadi, penawaran terhadap barang tersebut tidak berubah atau tetap. Faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu waktu produksi, daya tahan produk, mobilitas faktor produksi, dan kemudian produsen baru untuk masuk ke pasar. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, waktu produksi. Suatu produksi yang membutuhkan waktu produksi lama akan mempunyai penawaran yang bersifat inelastis karena saat terjadi perubahan harga, produsen membutuhkan waktu untuk memproduksinya. Contohnya adalah produk-produk kerajinan tangan seperti batik tulis, kain tenun, dan kerajinan ukiran. Sementara itu, suatu produk yang proses produksinya lebih cepat mempunyai penawaran yang bersifat elastis karena produsen bisa langsung menambah jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya adalah produk-produk hasil industri yang proses produksinya menggunakan teknologi canggih seperti sepeda motor, sepeda, mobil, dan laptop. Kedua, daya tahan produk. Ada produk yang bisa disimpan dalam waktu lama atau durable goods, namun ada juga produk yang mudah rusak dalam waktu yang relatif singkat. Makin lama suatu produk dapat bertahan, makin elastis penawaran atas produk tersebut. Sebaliknya, makin pendek daya tahan suatu produk, makin inelastis penawaran atas produk tersebut. Contohnya adalah produk-produk pertanian berupa sayur-sayuran. Ketika harganya turun, produsen tidak bisa serta-merta mengurangi jumlah penawarannya. Hal itu disebabkan jika sayuran disimpan terlalu lama, daya tahannya sudah berkurang sehingga harus langsung dijual. Oleh karena itu, sayur-sayuran memiliki penawaran yang inelastis. Ketiga, mobilitas faktor produksi. Mobilitas faktor produksi adalah kemampuan berpindah dari suatu faktor produksi. Makin tinggi mobilitas faktor produksi, makin elastis penawaran atas produk dibandingkan dengan produk yang mobilitas faktor produksinya rendah.
Contohnya, penawaran terhadap produk obat-obatan bersifat kurang elastis karena faktor produksinya cukup sulit, seperti membutuhkan tenaga ahli obat dan bahan-bahan tertentu dalam proses produksi. Sementara itu, penawaran terhadap produk pakaian bersifat lebih elastis karena faktor produksi yang digunakan, seperti tenaga kerja, mudah didapatkan. Keempat, kemudahan produsen baru untuk masuk ke pasar. Ada pasar tertentu yang mudah dimasuki oleh produsen baru, tetapi ada juga pasar yang memiliki banyak hambatan bagi produsen baru untuk masuk ke pasar. Makin mudah produsen baru untuk masuk ke pasar, makin elastis penawaran atas produk dibandingkan dengan produk yang mempunyai banyak hambatan bagi produsen baru untuk ikut masuk ke pasar. Contohnya, jika masyarakat banyak yang menyukai molen pisang, sedikit demi sedikit harga molen pisang mulai naik. Hal ini akan mendorong pedagang lain untuk membuka usaha molen pisang karena tidak memerlukan modal yang besar dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk merealisasikannya. Elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah barang dan jasa yang diminta akibat adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Elastisitas permintaan juga dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan jumlah barang dan jasa yang diminta akibat perubahan harga barang dan jasa tersebut. Berdasarkan tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan suatu harga, elastisitas permintaan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna, dan permintaan inelastis sempurna. Permintaan terhadap suatu barang dapat bersifat elastis atau inelastis karena dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang, kategori barang, dan keragaman penggunaan barang. Elastisitas penawaran adalah perubahan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akibat perubahan harga barang dan jasa tersebut. Elastisitas penawaran juga dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akibat perubahan harga barang dan jasa tersebut. Berdasarkan tingkat kepekaan perubahan penawaran terhadap perubahan suatu harga, elastisitas penawaran dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, penawaran elastis sempurna, dan penawaran inelastis sempurna. Penawaran terhadap suatu barang bersifat elastis atau inelastis karena dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk produksi, daya tahan barang, mobilitas faktor produksi, dan kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar.